Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan di sana? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Senang rasanya bisa berjumpa kembali melalui media YouTube ini dengan kawan-kawan di seluruh Nusantara. Langsung saja, tema kita malam ini ialah mau kaya, andalkan ruh Anda. Jadi kita malam ini membicarakan ilmu tentang ruh. Kawan-kawan yang sangat saya hormati, ketika kita itu berdoa, maka sesungguhnya yang mengucapkan doa adalah jasad, tetapi yang menghantarkan doa bukanlah jasad, yaitu ruh. Jadi ada yang diam di tempat berucap-ucap dan ada yang bergerak secepat kilat. Nah, mengenai kecepatan daripada ruh bergerak menghantarkan doa yang diucapkan oleh jasad kepada Allah Subhanahu wa taala atau mi'raj ke langit Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda-beda pada setiap diri masing-masing orang. Ada yang diam di tempat ruhnya, jasadnya diam di tempat ketika berucap-ucap doa, dan ruhnya pula tetap diam di tempat. Ada yang ruhnya membawa doa yang diucapkan oleh jasad itu letoy, lemot, siput kalau bahasa Melayunya, lambat. Kadang-kadang udah 10 tahun baru doanya tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang-sedang saja, malas-malasan, tapi lumayan cepat geraknya kawan-kawan. Ada juga yang secepat kilat. Ya. Nah, lambatkah, diam di tempatkah, sedangkah, atau secepat kilat ruh tadi bergerak mi'raj naik ke langit Allah Subhanahu wa taala membawa doa yang diucapkan oleh jasad, itu menjadi indikator lambat, sedang, cepatnya doa, kehendak, kalimat, keinginan yang diucapkan oleh jasad tadi kabul ke muka bumi ini, mahbul ke muka bumi ini. Jadi saya ulangi lebih detail, cepat atau lambatnya ruh bergerak ke langit Allah Subhanahu wa taala naik, itu indikator kun fayakun doa tadi lambat atau cepat. Paham ya? Itu yang pertama. Nah, kita langsung saja buka kulit tanpa isi. Kawan-kawan mesti mengetahui rahasia tentang ruh ini kalau mau jadi orang kaya. Sebab kekayaan itu pasti tidak akan bisa dipisahkan dari kekuatan doa. Doa seseorang itu cepat atau lambat itu menjadi tonggak utama dia cepat kaya atau lambat kayanya. Nah, pertama isi yang harus kita buka dari kulitnya ialah mengenai ruh ini, ya, karena ruh lah nanti yang akan membawa ucapan-ucapan kalimat doa tadi mi'raj naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Ruh sebelum dia ditiupkan ke dalam jasad, dia tetap ruh yang sama. Lalu ditiupkanlah ia ke dalam jasad, masuk ke dalam jasad, dia tetap ruh yang sama yang di luar tadi. Tetapi kita harus mengetahui ada satu perbedaan yang paling pasti, tidak bisa ambigu. Ruh yang di luar tadi lalu masuk ke dalam jasad, walaupun ruh yang sama, tetapi memiliki satu perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan inilah yang membuat ruh tadi menjadi lambat, sedang, atau secepat kilat. Coba kawan-kawan pikirkan sebentar, apa perbedaannya? Tapi harus pasti, perbedaan yang pasti, jangan perbedaan yang ambigu, yang masih samar-samar. Coba saya berikan waktu sejenak. Tidak bisa, pusing, bingung. Baik, biar saya yang bingung saja. Saya akan bukakan jalannya, saya tunjukkan rumahnya. Kadang banyak kawan-kawan yang nampak rumah, tidak tahu jalan. Ada yang jalannya terang, nampak, jelas, tapi rumahnya yang kebingungan. Nah, jadi begini kawan-kawan. Ruh yang di
luar tadi itu ruh yang sama yang dimasukkan ke dalam jasad. Perbedaannya ialah ruh yang di luar itu adalah ruh yang belum memiliki niat, ruh yang tidak punya niat. Lalu setelah dia dimasukkan ke dalam jasad, maka tiba-tiba saja dia memiliki niat. Niat inilah yang akan memperberat daripada ruh yang tadi sesungguhnya kecepatannya secepat kilat. Itu sebabnya kawan-kawan yang sangat saya hormati, fakta di lapangan, saya bertemu dengan beberapa orang-orang yang boleh saya katakan 100% benar-benar orang yang kaya raya dalam harta benda. Tentu saja muslim orangnya, beragama Islam. Saya pernah bertanya begitu, dan kebanyakan daripada cerita pengalaman hidup mereka menjadi orang kaya itu tidak pernah terniat sedikit pun bahwa mereka bisa menjadi orang kaya. Malah yang terjadi sebaliknya, orang-orang yang saya temui kehidupan kerezekiannya amat sangat sulit, itu adalah orang-orang yang niatnya untuk menjadi orang kaya amat sangat kuat sekali. Nah, fakta berikutnya kawan-kawan, saya yakin kawan-kawan penonton pasti sering mengalaminya. Kenapa sesuatu yang tidak kita inginkan sering sekali kita dapatkan, sering sekali terjadi kepada kita. Tetapi ketika kita menginginkan, meniatkan sesuatu dengan sangat kuat, sesuatu tersebut malah sampai tua kadang-kadang enggak dapat. Nah, inilah bukti ilmu tentang isi ruh tadi, bahwa ruh yang di luar itu memiliki kekuatan gerak secepat kilat, masih orisinil karena dia belum punya niat. Sementara setelah dimasukkan ke dalam jasad, tiba-tiba dia diberati, dilapisi, dikungkung, dikurung oleh niat. Fakta ketiga, kawan-kawan yang sangat saya hormati, ialah kalau pada masa lalu seseorang yang belajar ilmu agama, belajar ilmu hikmah kepada guru-guru, itu ada beberapa guru-guru yang benar-benar mumpuni. Selalu kalau dia memberikan sebuah amalan, itu tidak pernah dia kasih tahu, tidak pernah dia beritahu apa fungsinya amalan tersebut. Kadang-kadang kalau kita bertanya, tuh itu atau mbah, ini kalau ayat ini diamalkan fungsinya untuk apa? Malah dijawab, tidak usah dipikirkan fungsinya apa, yang penting amalkan saja. Kalau orang tidak tahu, itu agak jengkel sedikit dalam hati. Padahal sesungguhnya inilah pertanda bahwa guru tadi adalah orang yang menguasai ilmu tentang ruh ini. Dia mengetahui ketika sebuah amalan, sebuah bacaan ilmu dibaca dengan niat, maka niatnya itu akan memperberat ruhnya, membawa doa tadi, membawa bacaan tadi, membawa ilmu tadi untuk mi'raj, naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang membaca sesuatu tanpa diketahui apa fungsinya, maka secara otomatis dia membacanya pasti tanpa niat. Dampaknya ketika si jasad membaca kalimat-kalimat ilmu, kalimat-kalimat doa tadi tanpa mengetahui fungsinya, sehingga tidak timbul niat untuk apa ini bacaan, maka ruh yang di dalam jasadnya yang telah terkurung oleh si niat tadi akan terlepas, akan balik kembali kepada ruh yang orisinil, yaitu ruh yang masih di luar tadi sebelum ditiupkan ke dalam jasad. Ruh yang masih orisinil inilah yang dijamin memiliki kecepatan secepat kilat, mi'raj, naik ke langit Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata, untuk meminta. Dan kalau sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja uang 10 miliar itu sangat mungkin sekali ya
masalah yang selama ini kan bukan pada doanya, tetapi pada ruhnya tadi tidak mampu berhadap-hadapan sehingga berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga uang 100.000 pun menjadi sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Kan perbedaannya itu saja, kawan-kawan. Nah, ini perbedaan yang harus kawan-kawan ingat. Jadi bagaimana supaya ucapan kalimat doa yang dikomat-kamitkan oleh jasad ini bisa dibawa oleh ruh di dalam jasad ini naik mi'raj ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat kilat. Caranya gampang, kawan-kawan. Coba kawan-kawan ingat baik-baik. Pernah kan membaca Al-Fatihah untuk melariskan warung orang lain karena orang tersebut meminta supaya didoakan? Nah, ketika kawan-kawan membaca Al-Fatihah tadi dengan niat supaya warungnya itu laris berkat daripada khasiat Al-Fatihah, itu pasti malah tidak jadi. Tetapi ketika orang itu meminta tolong diberikan pelarisan, lalu kawan-kawan habis sholat fardu tiba-tiba saja baca Al-Fatihah dengan pikiran cuma untuk melunaskan, menunaikan permintaan dari kawan tadi, dari orang tadi, maka kawan-kawan membaca Al-Fatihah tanpa niat supaya warung orang itu laris, itu dalam sekejap warung orang itu susah mau dilayani pembelinya, saking ramainya tidak terlayani lagi. Itu pasti pernah dialami. Nah, begitu juga dengan ilmu ruh tadi, ketika seseorang itu bisa menghilangkan niat yang melapisi ruhnya tadi, maka apa yang diucapkan oleh jasadnya akan kun fayakun. Kenapa? Karena dibawa mi'raj oleh ruh di dalam jasad yang telah terbebas dari niat tadi, itu kecepatannya secepat kilat. Jadi kawan-kawan yang sangat saya hormati, kalau kawan-kawan mau kaya, maka kajilah ilmu ruh tadi. Belajarlah untuk menghilangkan niat yang telah melapisi si ruh tadi. Karena sesungguhnya sesiapa yang bisa mentransformasikan kembali ruh yang tadi di luar, yang masih original tadi, lalu masuk ke jasad, tiba-tiba dia dikungkung, diberati oleh niat, dan bisa dikembalikan kepada ruh seperti yang di luar tadi sebelum dia masuk, maka ucapan, doa, keinginan kawan-kawan untuk mendapatkan kekayaan itu pasti secepat kilat akan terjadi. Kuncinya ialah yang ajaib itu adalah ruh yang masih di luar jasad ini. Kalau yang sudah masuk ke dalam jasad, masuk ke dalam benda, masuk ke dalam batu, itu dia sudah terkontaminasi. Oleh apa? Oleh niat. Niat tadilah yang akan memperberatnya, yang membuat dia itu sulit untuk mi'raj, untuk naik ke langit Allah. Nah, ini yang harus dihapuskan. Jadi tidak perlu belajar ilmu tasawuf, marifat, harus menghilangkan kulit, darah, daging, tulang, segala macamnya. Cukup kawan-kawan memfanakan dirinya. Memfanakan itu tidak perlu juga harus mempelajari ruh idofila, ruh ruhanilah, apa saja, tidak perlu kawan-kawan. Cukup kawan-kawan ketahuilah bahwa ketika jasad ini berucap-ucap, itu pasti diterima oleh ruh. Setiap yang diucapkan oleh jasad itu pasti diterima oleh ruh dan dia bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapannya jelek akan dibawa jelek, ucapannya baik dibawa baik. Nah, kelemahannya adalah ketika dia membawa ucapan tadi. Kalau dia membawanya lambat, ya ucapan tadi 10 tahun baru sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 11 tahun baru turun ke muka bumi, jadi kun fayakun di muka bumi. Ada orang yang baru berucap hari ini, besok pagi jadi itu. Ya Allah, saya butuh uang 50 juta. Besok pagi ada saja orang yang membawa dia memberikan proyek dengan fee 50 juta. Jadi hanya berselang 1 hari saja. Itu pertanda bahwa dia telah mampu mengembalikan ruhnya yang telah terkontaminasi oleh niat tadi, mampu dia kembalikan menjadi ruh yang orisinal, yang fihi mir ruhi,
yang dari tiupan Allah tadi. Yang hebat itu kan yang dari tiupan itu. Kalau yang sudah masuk ke dalam jasad itu udah hebat lagi itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi